kita lanjutin ya pembicaraan kita dengan pengacara muda seperti ini. Kang Robi, khususnya saya pertanyakan masalah dunia hukum ya. Ini kan kalau Kang Robi, kalau saya boleh tahu nih, akhir-akhir ini bangsa kita kan lagi cakar-cakaran, mau kayak gila. Tentunya kasus hukum kan di tahun 2020 ini meningkat nih. Seperti itu, karena kondisinya lagi begini nih bangsa kita nih, gampang apapun dipelintir jadi kasus hukum. Kalau saya boleh tanya nih sama Kang Robi, kasus hukum saat ini sedang meningkat di tahun 2020. Tentunya rame nih, ya, pengacara banyak job nih menangani kasus-kasus hukum. Kalau menangani kasus hukum, namanya pendampingan hukum, apakah dari Kang Robi tebang pilih nggak untuk masalah tarifnya nih? Nah, kita terbuka aja. Ya, jadi kalau pertanyaan ini menarik ya, bagus sekali ini yang dilontarkan ke Gile kepada saya nih, kan. Sekarang kalau bisa dibilang ruwet, tapi maknanya harus jangan lupa bahagia. Ya kan? Oke. Walaupun ruwet, kita harus tetap ngopi. Pemirsa, jangan ngaku pejantan tangguh kalau belum menikmati kopi asli Indonesia. Manyos. Oke. Lanjut. Jadi balik lagi ya. Ya, balik lagi Kang. Gimana? Jadi pada prinsipnya saya pribadi tidak pernah menolak perkara apapun. Pendampingan ya. Terkecuali kalau saya tidak bisa dan tidak mampu. Tapi jelas ketika orang meminta tolong, ada bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kebaikan itu harus diutamakan. Betul. Yang itu. Jadi pada prinsipnya semua jenis kopi memang memaknai rasa. Hukum pun demikian. Tapi memaknai hukum bukan berarti kita harus yang namanya selalu formal atau memberikan suatu ketegasan yang tidak bisa diartikan oleh masyarakat biasa. Makanya dalam prinsip hidup saya adalah ketika hukum ini dijadikan hobi untuk menyelamatkan orang yang memang lagi tersandung hukum, nah itu harus bisa diberikan, dimaknai. Berbicara tarif, ya kan? Kalau kita misalnya naik mobil, ya kan, itu relatif, ya bahasanya. Kalau kita misalnya ke kota A, tarifnya sekian, ke kota B sekian. Kalau saya tarif lintas batas, kalau misalnya orang tersebut tidak mampu, bukan lintas batas, tapi lintas dalam kota. Jadi bisa dijelaskan gitu ya. Luar biasa pemirsa. Jadi Kang Robi ini membela ya orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Kalau klien dia ternyata orang yang tidak mampu, bahkan dia rela kok menggratiskan ya jasa beliau demi kemanusiaan. Ini pengacara muda handal yang dimiliki bangsa kita, Kang Robi Palahadi, sarjana hukum, bersama Kang Rohmat. Selamat. Oke, mantap. Saya Robi, saya Rohmat. Selamat. Kita selalu berdua bersama-sama. Seperti itu. Kalau sudah bergabung ya, gunung es pun luntur. Kita lanjut sekarang Kang Rohmat Selamat SHMKN. Selain dia sebagai pengacara muda juga, ini doi ini antik loh orangnya loh. Ya, ini ngeri-ngeri sikap. Ciri khasnya Kang Rohmat itu, lo tau sendiri lah, gayanya itu santai, tapi begitu dia bicara, gunung es cair sama dia, seperti itu, ya. Kang Rohmat, kalau kita bicara soal hukum, ya, Kang Rohmat tentunya juga banyak pengalaman, meskipun usia dari muda ya, masih muda ya. Tapi ini kasus-kasusnya seperti apa sih yang pernah ditangani nih Kang Rohmat? Apakah juga sama visi misi dengan Kang Robi? Kalau ada klien yang perlu pendampingan hukum, yang mereka kaum papa, orang nggak punya, orang belangsa, orang kere, orang miskin, masih diterima nggak? Pada prinsipnya semua kasus itu ada seni. Seni, kita bicara seni ya. Iya. Oke. Penanganan kasus itu dari kasus A, B, C, dan D itu ada perbedaan, ada persamaan, tapi ada mengandung seni. Bagaimana kita menyelesaikan? Untuk masalah tadi gunung es bisa cair karena ada pemanasan global. Oh iya. Aduh, sistem organisasi ini. Kita bicara udah geologi nih, pemanasan global. Kompor dari panas. Jadi siapapun yang merasa hak-haknya dirugikan atau menyangkut masalah hukum, dia bisa mengadu ke kami. Hubungi ke siapa? Ke siapa? Rohmat Selamat atau Robi Palahadi. Rohmat. Ya, saya Robi. Saya Rohmat Selamat. Kita semua bersatu untuk Indonesia bisa lebih maju,
menuju Indonesia berkeadilan dan berketuhanan yang Maha Esa. Jaya, jaya, jaya selalu. Jaya, jaya selalu pemirsa. Jaya. Kang Rohmat ini memiliki hobi ya. Hobi. Tadi kita sempat bahas masalah hobi beliau nih, ya. Mereka Pak Rohmat khususnya ya memiliki hobi yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kita tanya nih, Kang, ini bengkel rujukan Akang nih, pot nih. Menurut Akang bengkel yang di sini udah luar biasa nggak kira-kira pelayanannya nih? Sementara di Bogor ini cuman ada ini yang paling dekat. Yang paling dekat, pertama yang paling dekat. Iya. Kedua emang kita udah bersahabat sama pemiliknya. Jadi ketika kurang nih pembayaran kita bisa cicil. Wih, luar biasa. Buset. Ini bos bengkel nih. Luar biasa nih. Ya, tapi bukan berarti Pak Ketua kita kaum papah loh ya, bukan. Maksudnya biasa. Kalau Eropa kan tahu sendiri perabotannya, ya kan? Yang namanya mungkin gila sebab tahu seperti itu. Pak Ketua PWRI, nanti kan saya juga mau lihat nih. Pak Ketua pakai mobil apa sih? Saya kepengen tahu kayaknya bangga bener sama pot luar biasa. Ya, oke. Potnya mau dijual nggak kira-kira? Wah, itu dipertahankan. Dipertahankan Sampai busuk. Sampai busuk. Wah kali. Gua pikir Pak Ketua potnya kalau udah rusak, udah butut mau dijual, ternyata bangkainya aja nggak dijual sama dia. Gitu. Nanti kita akan muter-muter nih sama Pak Ketua deh ya. Kita lihat potnya yang mana sih mobilnya. Hebatnya apa sih mobil pot ya. Oke pemirsa.